kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Saya melihat suasana surga betul-betul terasa. Walaupun kita tidak banyak, tetapi saya melihat ada satu kesepakatan bahwa kita memuji Tuhan dengan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak usah memikirkan sana sini, keluar masuk. Kita tenang, fokuskan, kita membaca firman Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema berikan yang terbaik setiap hari. Amin. Berikan yang terbaik setiap hari. Puji Tuhan. Amin. Ya. Ketika saudara mungkin di dalam semua perjalanan hidup saudara sepanjang tahun ini, saya tahu saudara berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tetapi mungkin ada yang tidak menyadari bahwa bulan-bulan ini atau bulan-bulan sebelumnya kita belum memberi yang terbaik. Tetapi pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tetapi yang terbaik itu bukan hanya satu kali, 2 kali, 3 kali, tapi setiap hari, saudara. Setiap hari. Kita tidak ada aturan untuk berhenti memberi yang terbaik. Tetapi kita betul-betul yang terbaik dari hidup kita. Mari kita membuka bacaan kita dari Matius 22. Matius 22 ayat 34. Matius 22 ayat 34 sampai 40 ya. Judulnya adalah hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Mari saudara, kita bangkit berdiri sebentar. Kita membaca firman Tuhan dari ayat 34 bergantian. Kaum wanita, mari kita dahulukan kaum wanita bersama-sama, lalu kaum pria membalas. 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal dirimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bersama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Kalau saudara melihat judulnya hukum yang terutama, terutama berarti yang paling penting ya. Ketika orang Farisi ya mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam. Pernahkah saudara merasa bungkam karena perkataan seseorang? Pernah ya? Bungkam itu kesannya seperti ini. Ya. Bungkam itu menunjukkan sikap tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bungkam ya. Bungkam, kalau ada perkataan di dalam bahasa-bahasa sehari-hari, bungkam 1000 bahasa katanya. Artinya tidak bisa membalas lagi perkataan ketika seseorang berbicara dengan kita. Mungkin di dalam hatinya kira-kira berkata, begitukah? Oh iya ya, benarkah? Kira-kira seperti itu. Sehingga kita mungkin sedikit terheran dan terdiam. Bungkam. Nah, orang-orang Farisi mendengar bahwa orang Saduki bungkam. Perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa, sehingga kita tidak bisa lagi membantah. Perkataan Yesus kepada orang-orang Saduki adalah perkataan yang luar biasa.
firman, perkataan yang membangun, yang menyadarkan, yang menasehati. Kita juga harus bisa membuat orang bungkam. Bungkam karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Kalau saudara menonton televisi, kita kadang-kadang bungkam melihat kisah di televisi. Ya, pada waktu artis suami istri mati karena kecelakaan tunggal, itu membuat saya bungkam. Kok bisa? Dalam hati saya, mobilnya bagus sekali. Bahkan katanya ada black box yang bisa mengetahui seperti di pesawat. Mobilnya mobil terbaru tetapi bisa mengalami maut. Sehingga penonton bungkam. Ya, tidak bisa berkata apa-apa. Anaknya masih 1 tahun. Nah, itu salah satu contoh. Banyak hal yang membuat kita bungkam. Nah, yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, saya memberikan tema berikan yang terbaik. Kenapa kita memberikan yang terbaik, saudaraku? Karena ada alasannya. Ada alasan. Bukan sembarangan kita melakukan untuk memberi yang terbaik. Saya memberikan 3 alasan. Yang pertama, kenapa kita memberikan yang terbaik? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara dan saya pasti mengasihi Tuhan. Saudara ada di gereja ini karena mengasihi Tuhan. Amin. Kalaupun ada tambahan dan lain-lain membuat saudara datang ke gereja, saya percaya yang utama saudara datang ke gereja setiap hari Minggu karena kita mengasihi Tuhan. Kita baca kembali ayat 37. Satu orang, tolong. Benarkah firman Tuhan itu? Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yes. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Amin. Kalau kita sudah menerima Yesus menjadi raja kita, maka kita akan mengasihi Tuhan. Amin. Lebih dari apapun, saudara. Ya. Mengasihi Tuhan itu bukan berarti ketika kita enak-enak, tetapi ketika kita mengalami kesusahan, belum ada jawaban, belum selesai masalah kita, tapi karena kita mengasihi Tuhan, biarkan saja masalah itu berjalan terus. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Amin. Amin. Kasihilah Tuhan lebih dulu, saudara. Haleluya. Kasihi Tuhan, ya. Jangan saudara mementingkan masalah pergumulan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita selalu lapor kepada Tuhan. Amin. Itu pasti, saudaraku, ya. Karena kita tidak kuat, tidak mampu, ya, mengatasi masalah yang berat, pergumulan yang berat. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Itu tandanya kita percaya ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Ketika saya kemarin ke Sidoarjo, saya melihat begitu banyak orang yang belum dijangkau oleh Tuhan. Ya, tidak usah di Jawa, di tetangga kita pun masih banyak yang belum dijangkau oleh Tuhan. Tetapi karena kita orang yang mengasihi Tuhan, jangan kita bandingkan cara hidup kita seperti mereka, saudara. Kita ini milik Kristus, kita ini milik Tuhan, kita ini milik Bapa, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dahulu. Amin. Ingat itu, saudara. Itu perkataan Tuhan sendiri. Kasihilah Tuhan Allah. Engkau melewati hari-harimu harus dengan mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saudaraku, pasti kita berhati-hati. Berhati-hati dalam segala hal. Sebab kita tahu selalu ada yang memantau kita, menyertai kita. Maka mari kita mengasihi
atas segala pergumulan kita. Amin. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita sendiri, kita lagi rame-rame, kita lagi happy, kita lagi susah. Buktikan bahwa saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan atas segalanya. Amin. Yang kedua, saudaraku, ya, alasan yang kedua supaya kita memberikan yang terbaik dari hidup kita, yaitu tadi mengasihi Tuhan. Kedua, mengasihi siapa katanya? Sesama. Ya. Apalagi kita ini dalam satu gedung gereja. Harus kita mengutamakan orang yang selalu bersama-sama dengan kita, saudara. Kasihi sesamamu. Bagaimana caranya mengasihi? Nanti engkau akan melihat cara Tuhan membuat engkau dapat mengasihi sesamamu. Kita baca dulu, lanjutkan Pak Riki, ayat 39. Demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya, seperti diri kita. Jangan pernah menyakiti orang lain. Ya, karena tubuh kita ini tidak ingin kita lukai. Seorang wanita, dia single, karena dia banyak masalah. Ini orang yang dekat dengan kami. Orangnya masih ada. Ketika dia tidak tahan menghadapi kesulitan hidup, ini seorang wanita, dia tidak menikah. Karena beratnya pergumulan, dia orang pintar, dia tahu politik, dia tahu perekonomian, dia bisa bercerita tentang sosial. Tetapi rupanya dia tidak berbahagia. Yang pertama karena dia tidak mendapatkan pasangan hidup. Itu jelas karena dia sudah berumur. Saya baru tahu ketika keponakannya mengatakan, ibu tahu nggak kenapa tangannya begini? Saya jawab tidak tahu. Karena dia hidupnya begitu keras dan keras kepada orang. Lalu orang-orang tidak bisa menerima dia dan dia tidak bisa menerima sesamanya. Lalu dia gores pisau sehingga mungkin ada yang putus urat nadi sehingga dia tidak bisa lagi begini jarinya. Jadi dia tiap hari begini. Ya. Kehidupan dia yang keras kepada orang lain membuat dia sulit diterima, akhirnya dia ingin bunuh diri. Ini perhatikan saudara, ini orangnya masih ada. Nah, bagi kita, mari kita belajar mengasihi kekurangan orang lain. Jangan pernah engkau memaksakan kehendakmu kepada orang lain, karena itu akan membuat engkau kecewa, bahkan ingin bunuh diri. Jadi banyak orang diam-diam yang tidak bisa menerima orang lain, dia menyimpan kemarahan. Padahal firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan sampai ada di antara kita tidak bisa menerima orang lain. Terimalah orang lain dengan segala kekurangannya, karena tidak pernah ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, saudara. Pasanganmu sendiri tidak ada yang sempurna. Sesamamu itu adalah keluarga, pasangan suami atau istri, jemaat, tetangga. Saya banyak berubah karena suamiku almarhum bisa menerima saya padanya. Karena dia pertobatannya tuntas. Pertobatan 100%. Jadi kalau istrinya membuat masalah, dia tetap bersabar dan mendoakan. Dan itu terimpartasi ke saya. Saya pun bisa mendoakan orang lain. Puji Tuhan, di sini ada yang melirik pasangannya. Semoga itu menginspirasi untuk menerima pasangannya. Amin. Amin.
Oh, ada yang kencang menjawab. Pengalaman. Ya, pastilah. Mana ada suami istri yang tidak pernah saling menggesek, itu pasti. Bahkan mungkin sampai hari ini masih belum berubah. Ayo kita terima pasangan kita. Haleluya. Masa kita buang? Masa kita ceraikan? Tidak mungkin kan? Hanya doa dan melalui penerimaan kita kepada sesama kita. Saya teringat dulu Pak Riki dengan ibunya, pengalaman yang indah sampai berbulan-bulan tidak beribadah. Tapi puji Tuhan, sekarang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena apa? Akhirnya Pak Riki dan istri bisa saling menerima. Indah. Itu pengalaman nyata. Saya tidak sembunyikan, ya. Karena saya juga berubah karena doa suami saya. Saya ini banyak kekurangan. Maunya main cepat, masuk akal, masuk logika. Kalau nggak masuk akal, susah. Akhirnya terjadi keributan. Jangan hanya iman dipraktekkan, tetapi lama-lama pikiran saya terbuka. Ternyata tidak mudah mengubah orang lain kalau kita tidak berubah. Jadi berubahlah sebelum orang lain berubah. Amin. Amin. Praktekkan itu saudara. Pasti engkau akhirnya bahagia. Tidak mungkin kita langsung bahagia, tidak bisa. Apalagi kita orang Batak yang karakter yang keras. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Tapi saudaraku, mari ya, orang tua bisa menerima kekurangan anak. Saya sekarang mempunyai 4 menantu. Saya harus belajar menerima kekurangan 4 menantu saya. Ada yang lucu, ada yang menyebalkan, ya. Ada yang menjengkelkan. Itu memang karakter seseorang dan kita harus bisa beradaptasi. Tapi saya sebagai orang tua harus lebih mengalah. Kalau dulu kan menantu yang mengalah sama mertua. Kalau sekarang mertua yang mengalah sama menantu. Saya tidak tahu hukumnya dari mana itu. Ya, semoga yang punya menantu sadar semuanya. Ya, karena mereka ini sudah berubah pola pikirnya. Jadi kalau mereka merasa benar, ya sudah biarkan saja. Kalau mereka minta advice, kita baru berikan. Itu sekarang jangannya. Karena otak mereka itu udah berbeda dengan otak kita orang tua. Walaupun kita merasa pintar, tapi sudah tidak zamannya. Dan hampir semua mertua mengatakan, ayo mertua mengalah. Kita doakan saja supaya mujizat terjadi. Mereka sudah menjadi manusia-manusia digital, ya. Serba harus sesuai dengan data. Nah, tapi dalam hal ini firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu tetap. Kalau kita dikatakan mengasihi sesama, mari kita kasihi. Kasihi mertuamu, kasihi suamimu, kasihi tetanggamu. Amin. Kasihilah dalam segala kekurangan mereka. Yang ketiga saudaraku, untuk memberikan yang terbaik, alasan ketiga adalah, ya, kita buka dulu Efesus 2 ayat 10. Saya memberikan alasan yang ketiga adalah kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi juga diri kita sendiri. Silahkan dibaca Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ini sudah diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Kita harus mengasihi diri kita sendiri juga, saudara. Karena Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah menerima Yesus, sudah lahir baru, sudah meninggalkan dosa-dosa, kasihilah dirimu. Jangan dirimu itu untuk melakukan kesalahan, tetapi untuk melakukan yang baik, saudaraku.
Dirimu ini harus engkau kasihi. Jangan kita buat rusak. Ya. Saudara tahu, saya baru-baru ini kemarin itu saya mengajak Desi ke Sidoarjo. Dia baru menjalani asimilasi. Artinya asimilasi itu keluar dari sel lebih cepat. Harusnya 6 bulan lagi. Tetapi karena dia baik, dia lebih cepat dikeluarkan 4 orang. Dan saya tahu kesalahan dia bukan perampok, dia bukan pembunuh. Tetapi karena intinya dia butuh uang. Ketika di perjalanan saya sengaja mengajak dia karena saya merasakan penderitaan dia selama di sel. Saya sengaja mengajak dia. Dia pun karena bisa komputer, karena ada pekerjaan saya di Sidoarjo. Dan kedua, saya ingin mengasihi dia, ya, karena dia punya waktu. Jadi selama perjalanan saya ngobrol, saya katakan, Des, kamu pasti menyesali perbuatanmu. Kamu jangan melakukan kesalahan lagi ya. Kamu setuju nggak kalau saya bilang kamu butuh duit? Betul, Bu. Nah, untuk itu kamu harus sayang kepada dirimu sendiri. Kalau sudah keluar, engkau harus jadi manusia yang menjadi saksi. Saya katakan begitu. Jadi nanti setiap kamu menginjil atau menyaksikan kebesaran Tuhan, pengalaman itu membuat kamu menjadi berkat yang luar biasa, saya bilang. Karena jarang ada orang yang bisa harus masuk ke satu penderitaan untuk mencapai kesuksesan. Saudaraku, saya senang melihat dia, saya ajak berdoa, ya. Jadi di dalam perjalanan itu saya terus menasihati dia. Des, kamu harus lebih baik lagi ya, saya bilang begitu. Jadi saya melihat dia betapa menyesali, ya. Saudara, mungkin saya kasih gambaran kenapa dia harus ditahan. Karena dia ingin punya uang, lalu dia bekerja kepada seorang asing Nigeria. Mereka biasa money changer, tapi rupanya dolarnya ini palsu dan dia terjebak. Nigerianya kabur, dia yang ditahan. Nah, ini biar saudara tahu ya. Jadi buat saya pengalaman ini hanya untuk membuat dia semakin baik, semakin sungguh-sungguh. Saya percaya karena dia tidak ada sifatnya untuk mencelakai orang lain, tidak ada. Beberapa orang bertanya, kok ibu bawa dia sih? Saya kenal Desi, saya bilang, karena Desi sudah 2 tahun lebih tinggal di rumah. Nah, saudaraku, saya mengajarkan supaya apa yang Tuhan bikin di dalam diri kita, kita jaga dengan baik. Kita membuat diri kita ini berarti. Ya, ini untuk saudara-saudara yang masih belum bisa mengasihi diri sendiri, kasihilah dirimu. Amin. Karena engkau diciptakan luar biasa dan ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Amin. Ya, contohnya kalau saudara masih merokok, ya, bukankah itu merusak diri saudara? Atau saudara masih minum-minum, ya, kalau masih ada yang suka minum, tinggalkan saja. Karena itu supaya menunjukkan engkau mengasihi dirimu. Atau saudara orang yang malas belajar, mungkin saudara sebenarnya harus menjadi pembelajar, tapi saudara tidak peduli. Kemarin saya ketemu seorang wanita, sampai tua dia membaca terus. Jadi dia mengambil gaya orang barat, dimanapun dia membaca. Dia ingin dirinya ini
menjadi berkat melalui apa yang dia baca, dia bagikan. Sampai masalah-masalah politik di dunia dia tahu. Jadi banyak sekali saudara yang bisa kita berikan untuk diri kita ini karena kita sayang kepada diri kita. Sayang dengan menjaga kesehatan. Ya, dia juga berkata, karena badan saya terlalu berat, saya tidak mau sakit. Dia melakukan puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Dan benar-benar turun saudara berat badannya. Dia sayang kepada dirinya supaya sehat. Jadi dalam segala hal kita harus membuat diri kita ini ya benar-benar maksimal, karena kita ini ingin menunjukkan bahwa diri kita juga kita sayangi. Amin. Amin. Diri kita sayangi, ya. Jadi saudaraku, marilah kita menyadari bahwa kita memberikan yang terbaik itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama dan kita mengasihi diri kita. Amin. 3 hal ini kalau saudara lakukan, pasti saudara mendapatkan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Kalau kita melakukan yang baik dari hidup kita, kita bisa mendisiplinkan diri, kita taat kepada pimpinan, kita taat kepada Roh Kudus. Bukan berarti ketaatan itu mendatangkan berkat, bukan. Tapi apa yang saudara lakukan otomatis membuka berkat-berkat. Amin. Amin. Apa yang saudara lakukan dengan baik, dengan maksimal, bukan langsung Tuhan kirim. Nah, karena kamu sudah melakukan yang baik, ini saya kirim. Bukan. Berkat itu akan terbuka, kesempatan semakin terbuka. Jadi mari kita pahami, dalam hal ini Tuhan tidak perlu turut campur. Otomatis orang yang hidupnya betul-betul maksimal membuka pintu itu. Kenapa begitu? Karena ini terlihat dari gaya hidup orang duniawi. Ya. Orang Jepang tidak perlu berdoa. Kalau dia berdoa baru datang. Bukan. Karena mereka mengarahkan keseriusan, ya. Yang terbaik dari hidup mereka, berkat itu datang. Nah, mari kita sadari, bukan hanya berdoa. Kalau berdoa malas, mana datang berkat? Karena saudara berdiam diri. Tapi kalau saudara berdoa dan melakukan yang terbaik dari hidupmu, berkat itu datang. Amin. Sesuai dengan kebutuhanmu. Amin. Amin. Jadi tidak bisa kita hanya beriman. Iman dan perbuatan itu sama. Ya. Jadi saudaraku, kita memikirkan lebih dahulu apa yang saya berikan yang terbaik. Ini sudah mau akhir tahun. Kita perlu evaluasi diri. Tidak sama ukuran iman semua orang. Tetapi mereka yang betul-betul terbuka dan menyadari dan mau memperbaiki, di depan masih ada kesempatan. Tidak pernah berkat Tuhan itu tertutup. Tidak pernah. Selama kita masih mau memperjuangkan dan kita masih hidup. Kecuali saudara sakit-sakitan, ya. Kalau kita sakit-sakitan tentu kita tidak bisa banyak bergerak. Tapi kalau kita betul-betul sehat dan mau, ini loh saya. Mari kita katakan kepada dirimu, diriku, ini loh saya mau beri yang terbaik. Jangan menunggu orang lain. Engkau lihat, oh dia baik, baru saya baik. Tidak saudara, ambil satu sikap, ambil satu keputusan bahwa firman Tuhan ini benar. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah dirimu sendiri. Saya tidak mau berkata saya sudah tua, lalu saya tinggal duduk-duduk di rumah, lalu menunggu dari anak pertama sekian, anak kedua sekian, anak ketiga, keempat sekian. Tidak. Makanya ada istilah pendeta tuh gak ada pensiun. Pelayan Tuhan gak ada pensiun selama dia masih sehat. Selama saya masih bisa bekerja, saya akan bekerja. Saya putar otak. Saya minta hikmat dari Tuhan. Apa yang bisa saya kerjakan? Karena perut saya ini perlu makan. Selama hidup ini perut mesti diisi saudara, supaya kita sehat.
Jadi ketika engkau malas, ingat perutmu ini masih perlu supply. Itu yang membuat kita terus bergerak, tetapi bergerak dengan yang terbaik. Amin. Mari yang muda-muda, masih panjang perjalanan kalian. Kalau saudara hanya menunggu, ikut-ikutan, nongkrong, apa yang saudara bisa berikan supaya membuat hidupmu yang terbaik? Jangan sampai saudara hanya memikirkan yang enak-enak saja. Orang tua saya masih ngasih makan kok. Bukan begitu kalau engkau mau memberi yang terbaik. Mulai, ya, mari kita mulai. Orang tua pun belum terlambat. Amin. Belum terlambat. Ini seperti Pak D mungkin yang paling tua di sini, atau Ibu Siti Hamzah. Tidak ada kesempatan yang tertutup. Masih bisa. KFC dimulai oleh seorang bapak yang berusia 62 tahun. Mungkin pada saat itu terlalu banyak kesulitan dia. Dia berusaha memikirkan bagaimana supaya survive saya ini, bagaimana saya supaya masih bisa hidup. Akhirnya dia menggoreng ayam dengan berkali-kali resep yang diolah sampai akhirnya seluruh dunia tahu. Bahkan KFC sekarang sudah begitu dekat dengan kita. Jadi tidak tertutup kemungkinan engkau akan lebih baik daripada saat ini. Tidak tertutup, ya, tidak tertutup. Amin. Tetapi karena sudah ada roh Tuhan di dalam dirimu, engkau harus memulai dengan doa. Tidak bisa lagi kita seperti orang Jepang, gak kenal Tuhan. Orang Jepang kondisinya dipaksa, harus bekerja sekian jam. Tapi kita masih banyak kebebasan. Kita anak Tuhan, kita mulai dengan doa. Ubah ekonomi lebih baik, karena engkau bisa memaksimalkan yang terbaik. Amin. Amin. Kita buka Kolose 3:23. Mari kita baca bersama-sama. Kolose 3:23. Kalau sudah kita baca 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala-galanya harus untuk Tuhan. Saudara menikah juga untuk Tuhan. Saudara dapat duit juga untuk Tuhan. Ya, jangan ada alasan untuk keluarga, untuk saya. Tapi perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara melakukan seperti untuk Tuhan, saudara pasti merasa ringan, tidak berat. Tetapi kalau engkau mengatakan ini untuk orang tua saya, ini untuk istri saya, berat saudara. Yang ada adalah tekanan. Tapi katakan semua yang saya lakukan untuk Tuhan. Amin. Berilah yang terbaik. Kita bisa mengambil satu kisah Yusuf di dalam Kejadian 39. Saudara bisa baca nanti di rumah. Yusuf adalah manusia yang terbaik hidupnya untuk Tuhan dan keluarga. Ketika dia dijual, dia bisa membawa diri. Ketika dia digoda oleh Potifar, dia menutup diri. Ketika diangkat menjadi wakil raja, dia membuka diri. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Sampai akhirnya dia membawa 70 orang keluarganya ke Mesir. Tidak kekurangan. Dia tahu bagaimana caranya mengangkat keluarganya dan memuliakan Tuhan. Baca kisah Yusuf. Menarik saudara. Saya berkali-kali membaca kisah Yusuf. Inspirasi yang luar biasa kita dapat. Karena dia mengalami tekanan, dia mengalami godaan, dia mengalami kesakitan, tapi dia bertahan memberi yang terbaik. Berilah yang terbaik dari hidupmu. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri.
kita menyanyikan pujian.